Anda masih menyaksikan laporan khusus pelantikan kepala daerah se-Indonesia bersama saya Harjuno Pramandito. Untuk saat ini, bagaimana situasi terkini pasca pelantikan kepala daerah di Istana Kompleks Kepresidenan Jakarta, dan saat ini di Monas Jakarta sudah ada rekan Nanda Aprilia bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Goa. Nanda, silakan laporan Anda. Betul sekali, Juno. Selesai pelantikan kepala daerah ini kemudian kembali ke tempatnya masing-masing, dan saat ini adalah posisi saya berada di Monas begitu. Terkait dengan apa kemudian yang diterima dari tadi pemaparan ataupun arahan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikannya, sudah bersama dengan saya siang hari ini, yakni dari Bupati Goa dan Wakil Bupati Goa, Ibu Siti Husnia dan juga Bapak Dharma Wangsyah. Selamat siang. Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat terlebih dahulu sebagai Bupati Goa dan Wakil Bupati Goa. Yang ingin saya tanyakan pertama, tadi instruksi dari Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan bahwa sebagai pelayan publik ini harus benar-benar membantu dan juga ada untuk rakyat. Apa yang dimaknai dari pelantikan hari ini? Terima kasih. Alhamdulillah kami telah dilantik tadi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, dan tentunya Bupati dan Wakil Bupati ditegaskan untuk menjadi pelayan rakyat. Begitu kami sampai ke lokasi ke Kabupaten Goa, program-program akan langsung kita laksanakan, terutama dalam waktu dekat ini anak-anak akan menjalankan persekolahan. Oleh karenanya seragam sekolah adalah program utama yang harus kami laksanakan agar masyarakat merasakan apa yang menjadi visi misi kami ke depannya. Kemudian kedua, fokus kepada solusi, karena kami tahu bahwa di Kabupaten Goa masih saja banyak masyarakat miskin ekstrim yang menjadi tugas kami para kepala daerah untuk bisa menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Goa. Dan saya berharap kehadiran kami bisa menjadikan kemiskinan ekstrim itu di angka zero. Gitu. Terima kasih banyak. Oke. Selain program sekolah, Ibu, apalagi kemudian program prioritas yang akan kemudian langsung digenjot untuk diterapkan begitu dalam pemerintahan Ibu Siti dan juga Pak Darman? Oke. Yang kedua adalah program kesehatan, di mana masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih maksimal dari pemerintah, khususnya kami Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih, dan ini menjadi tugas kami untuk mendengarkan dan lebih dekat lagi kepada masyarakat tanpa ada celah antara pemerintah dengan masyarakatnya. Nah, kita tahu Ibu ini menjadi tantangan khususnya untuk kepala daerah yang baru ataupun yang juga sebelumnya sudah menjabat adalah efisiensi anggaran. Nah, bagaimana untuk menghadapi efisiensi anggaran ini tapi tetap mengoptimalkan program-program prioritas tadi? Ya. Saya kira kepala daerah dengan adanya perintah Presiden ini untuk efisiensi anggaran tidak menjadikan itu suatu kendala. Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati untuk lebih kreatif dalam menjalankan tugasnya agar kami tidak tergantung kepada efisiensi anggaran yang ada. Dan Kabupaten Goa sendiri mempunyai potensi yang besar untuk melaksanakan pembangunan tanpa harus kita bergantung kepada pemerintah pusat. Tapi tetap optimis bisa mendongkrak investasi di Goa sendiri, Ibu? Nanti juga minta tanggapan dari Pak Wakil ya? Ya bisa, insya Allah bisa. Iya, saya rasa tugas saya sebagai Wakil Bupati adalah memastikan membantu program-program prioritas yang kita sudah sepakati dengan Ibu Bupati, yang dimana insya Allah kami berdua akan memaksimalkan. Saya juga akan mendampingi Bupati untuk memastikan program prioritas yang telah kita janjikan kepada masyarakat Kabupaten Goa akan kita laksanakan. Semakin cepat semakin bagus. Yang pastinya selama 5 tahun kebersamaan kami insya Allah kami akan memaksimalkan program prioritas itu sesuai dengan janji kami berdua. Insya Allah, semangatnya suka sekali nih ya, semangat untuk rakyat. Nah, Ibu dan Bapak, terkait dengan program-program tadi, kemudian apa yang bisa dipastikan bahwa ini semua berjalan dengan baik, transparan dalam pemerintahan yang bersih, juga mendukung pemerintahan yang bersih begitu? Pondasi pemerintahan yang bersih itu saya kira sudah ada sejak tahun 2003 dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah. Saya yakin dan meyakini bahwa kedepannya pemerintah Kabupaten Goa tetap terus bersinergi dengan aparat hukum, baik itu BPK, BPKP, Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kita harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan tentunya pemerintahan good governance, good and clean governance. Nah, saya dengar-dengar juga nih khususnya Ibu Bupati menjadi salah satu perempuan pertama begitu ya menjabat sebagai Bupati Goa. Bagaimana Bu merasakan dan memaknainya?
Ini merupakan tanggung jawab yang besar buat saya selaku perempuan Kabupaten Goa yang pertama kali menduduki jabatan sebagai bupati. Namun saya rasa banyak juga perempuan di sekitar saya yang mendukung dan mensupport kegiatan kehadiran saya selaku bupati terpilih. Dan zamannya emansipasi, tentunya dengan kehadiran bupati pertama perempuan bisa membangkitkan semangat-semangat para perempuan yang lain untuk bisa berkarya, membesarkan Kabupaten Goa yang kita cintai bersama. Luar biasa. Nah, pertanyaan mengenai harapan apa untuk kepemimpinan pemerintahan yang akan dibawa oleh Ibu dan juga Bapak untuk khususnya Goa sendiri selama 5 tahun ke depan? Ya, harapannya saya rasa cukup singkat, Goa maju, Indonesia maju. Itu aja. Sama, Goa maju, Indonesia maju. Luar biasa. Nah, oke, ini kan bukan menjadi yang terakhir, bahkan ini menjadi yang pertama. Besok masih ada agenda-agenda sampai sepekan di Magelang. Bagaimana persiapannya? Persiapannya mantap, sudah siap, kami sudah sangat siap karena memang jauh-jauh hari sebelumnya sudah disampaikan dan kami persiapkan lebih awal. Semoga apa yang kami harapkan keluar dari Magelang nanti bisa menjadi abdi negara yang bisa melayani masyarakat. Ya, saya rasa yang ikut retreat ini kan para kepala daerah terlebih dahulu. Nanti kami para wakil akan menyusul. Yang pastinya sejak kami berpasangan dan kami diberikan amanah oleh rakyat di Kabupaten Goa, kami sudah siap menjalani apapun dan bentuk apapun terkait dengan perintah dari negara, ya, tugas dari negara, begitupun tugas dari rakyat. Termasuk Ibu Bupati yang sementara akan melaksanakan retreat di Magelang. Mari kita doakan mudah-mudahan Ibu Bupati sehat dan kembali ke Goa untuk bersama-sama kami semua untuk membangun Kabupaten Goa yang jauh lebih maju. Amin, amin, itu harapan kita bersama tentunya. Kalau misalkan dari Ibu sendiri, apa sih yang ingin digapai begitu ya dari agenda retreat selama sepekan nanti di sana? Tentunya ini akan juga diimplementasikan di wilayah Goa. Oh iya. Pastinya kepala daerah yang terpilih lebih disiplin dan bersama masyarakat bisa sama-sama bahu-membahu, khususnya Kabupaten Goa yang kita cintai bersama. Oke, siap. Setelah ini sudah pelantikan, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, semoga amanah dan juga sesuai dengan instruksi Presiden tadi bahwa bisa menjadi pelayan untuk publik yang baik. Terima kasih sekali lagi Ibu, sehat selalu. Mau kemana habis ini Bu? Ya, langsung acara berdua bersama para relawan. Oh gitu, langsung relawan gitu ya. Siap Bapak Ibu, terima kasih banyak, sehat selalu. Itu tadi Juno, salah satu dari wilayah Goa, yakni Bupati Goa dan Wakil Bupati Goa yang dimana memang optimis begitu ya, dan juga tentu akan menjalankan instruksi yang diberikan oleh Presiden menjadi pelayan publik yang baik dan juga bisa memberikan pelayanan yang baik pula. Retret masih akan dimulai dari besok sampai dengan tanggal 28. Kita lihat bagaimana kesiapan dan jalannya retret di Magelang. Sementara demikian, Juno kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dari Silang Monas, Jakarta, pasca pelantikan kepala daerah. Dan saudara, informasi terkini terkait dengan pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia akan kami hadirkan kembali setelah jeda.